Halo sedulur Wirya Tirta semuanya. Hari ini Wirya Tirta Production datang ke Desa Cilapar untuk melihat petani jamur, yaitu Kumbung Mushroom Lestari. Yuk ikutin Wirya Tirta Production melihat bagaimana produksi jamur di Kumbung Mushroom Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Wirya Tirta semuanya, sekarang saya di Desa Cilapar ya. Hari ini mau kunjungan ke salah satu usaha ya, yaitu jamur. Petani, boleh dikatakan petani jamur. Sedulur semuanya itu di Kumbung Mushroom Lestari namanya. Terus ini sekarang saya dengan Mas Zainur Rahman, dengan Mas Zainur selaku dari pemilik Kumbung Mushroom Lestari, sedulur semuanya. Jamur tiram adalah jenis jamur yang populer untuk dikonsumsi karena rasanya yang lezat dan teksturnya yang lembut. Nama tiram berasal dari bentuknya yang menyerupai cangkang tiram. Jamur ini banyak dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat dan bisa tumbuh pada media seperti serbuk gergaji atau juga jerami. Manfaat jamur tiram sendiri antara lain kaya akan protein dan juga serat, rendah kalori, mengandung antioksidan, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Yuk sedulur, ikutin Wirya Tirta Production melihat proses pembuatan jamur tiram. Sedulur semuanya, kita boleh masuk ke dalam, Mas nggih? Mau lihat-lihat prosesnya seperti apa. Ini bisa dijelaskan nggak, Mas, prosesnya dari awal seperti apa itu? Proses pertama yaitu pembuatan media jamur tersebut, yaitu saya memilih untuk usaha di jamur tiram. Jenisnya jamur tiram. Jadi prosesnya yaitu ada bahannya, yaitu yang pertama ada serbuk kayu, terus ada dedak, terus ada campuran kapur. Bisa menggunakan kapur bangunan atau kapur dolomit. Yang pertama prosesnya yaitu penyampuran media, ada serbuk tadi, terus dedak dan kapur itu diaduk menggunakan mixer sederhana, ini mixer rakitan. Ini mixernya seperti ini ya, Mas? Ya. Ini kapasitas berapa, Mas? Ini kapasitas 1,5 karung. 1 karung setengah? Ya, 1 karung setengah serbuk kayu. Ini habis nanti di mixer terus? Tiga bahan dasar tadi berarti ya? Iya. Oh, berarti dicampur? Iya, dicampur. Bekatul, terus dedak atau bekatul, serbuk kayu, sama kapur. Oh, dicampur di sini, di mixer biar bercampur ya, rata ya. Setelah ini nanti dicampur, prosesnya lalu dimasukkan ke plastik. Oh, seperti ini ya? Ini bentuknya. Setelah itu dipadatkan menggunakan alat press. Oh, ini sedulur semua, jadi nanti dipadatkan ini seperti ini nanti masuknya. Ini berarti nanti masuk ke sini ya? Iya, untuk memadatkan. Setelah di mixer masuk ke sini, serbuknya nanti dipres. Ini plastiknya berarti masuk ke dalam juga? Iya, plastik. Jadi udah adonannya gitu ya, sudah masuk ke plastik, baru dipres supaya padat. Berarti ini adonan masuk plastik dulu. Iya. Ini buat ngepres ininya biar padat ya. Padat. Seperti itu sedulur semuanya. Nah, setelah ini nanti ini prosesnya ini perlu dikukus nggak, Mas? Ya, setelah ini kan udah dikasih tutup ya, dikasih cincin, dikasih tutup. Nanti setelah itu dikukus di sana, di depan itu tempat pengukusan menggunakan pengukusan sederhana menggunakan drum bekas. Oh, ini terus semuanya nih pakai drum ini buat ngukus media yang udah masuk ke plastik. Setelah ditutup ya, Mas? Ya. Berarti mixer, press, kukus ya? Iya, dikukus. Dikukus kurang lebih 7 jam. 7 jam. Oh, 7 jam. Ya, 7 jam dikukus. Dari mulai menyala api sampai selesai itu kurang lebih
dari suhu 100 itu ditahan selama kurang lebih 2 sampai 3 jam. Jadi sekitar dari 0 sampai itu sekitar 7 jam. Oh, berarti air suruh mendidih dulu, nanti baru ini dimasukin. Ya. Waktunya sekitar 2 jam. Ya, setelah sudah 100 derajat Ya. ditahan selama 3 jam. Oh, 3 jam. Nanti setelah proses dari sana ke Lalu ke sini ke tempat pembibitan. oh, pembibitan. Berarti ini nanti setelah ini suruh dingin dulu ya, Mas? Ya, terus didinginkan, terus Dinginkan dulu. dikasih bibit. Ada sampel bibitnya nggak, Mas? Ada ini bibitan. Tinggal tuh. Nah, ini kalau ini berarti ini ini belum dikasih bibit ya? Ini belum dikukus. Ini dikasih bibit. Oh, ini bibit. F2 jamur tiram. Boleh dibuka? Ya, boleh. Nah, ini dulu semua ini bibitnya, bibit jamur tiram. Jamur tiram berarti jamur kayu ya, Ya. dikatakan seperti itu. Ini bibitnya, ini nanti biasanya dicongkel ya, Mas? Iya, nanti ada dikeruk. Dikeruk. Ini berarti seperti biji ya, Ya. kayak jagung kalau nggak salah ya, Iya, ini bentuknya ya. dia pakai jagung. Satu ini nanti satu media diisi berapa, Mas? Kurang lebih sekitar 5 butir jagung. 5 butir jagung. Oh, berarti satu media ini diisi 5 butir jagung, sedulur semuanya. Nah, nanti setelah masuk ke itu pembibitan dibiarin. Ya, dibiarin kurang lebih 2 minggu. Oh, 2 minggu. Nah, setelah dalam masa waktu 2 minggu ini itu perlu diproses apa, Mas? Disemprot atau gimana? Enggak perlu. Kalau di tempat pembibitan itu diusahakan di dalam ruang inkubasi, namanya kan kalau sudah dibibitin nanti diinkubasikan selama 2 minggu itu diusahakan suhu di dalam itu hangat. Oh, hangat. Kehangatan dan ada sirkulasi masuk. Tapi nggak langsung ya Enggak. udaranya ya, Enggak bisa langsung. cahayanya. Berarti nanti setelah diproses pembibitan, masuk ruangan ruang inkubasi ya. ini di sini. Inkubasi kurang lebih sekitar 2 minggu. Ya, di sini ruang inkubasi. Oh, ini juga inkubasi juga. Ya. Oh, ini Ruang sedulur inkubasi. semuanya ini ruang inkubasi sedulur semuanya. Itu fungsinya biar bibit Merambat. merata ya, merambat. Nah, ini berarti contoh bibit yang sedang merambat seperti itu, Iya. Mas. Ini berarti ya. Ya, itu miselium sudah terlihat. Ini seperti Nah, ini. akar-akar. Ini sedulur semuanya, ini berarti ini udah proses jamur boleh dikatakan tumbuh ini. Ya, ini Kalau ini- sekitar umur 10 hari. Oh, ini umur 10 hari. Berapa minggu tadi, Mas? Sekitar 2 minggu nanti ini sekitar ya kurang lebih 5 harian lagi dimasukkan ke kumbung budidaya. Berarti Setelah inkubasi. Ya, setelah inkubasi 2 minggu, berarti ini masuk ke tempat budidaya ya. Ya. Nah, ini udah mulai tumbuh jamur seluruh semuanya nih. Ini udah waktu sekitar 10 hari. Ya. Itu berarti setelah nanti inkubasi masuk ke Tempat ini kumbung budidaya. kumbung budidaya ya. Dimasukkan ke seperti rak. ini. Seperti ini. Terus di sini nanti nunggu ini full kayak gini. Nanti ini kan ini miseliumnya itu Belum penuh. akarnya ini udah full, sudah sampai belakang. Ini ya ini udah bisa nanti dibuka depan. Oh, ini tutupnya. Ya, terus tinggal di perawatan, disiram. Disiramnya setiap hari. Jadi untuk sebenarnya bukan itu sih butuh basah tapi kelembaban. Itu Supaya nyemprotnya airnya air biasa atau ada campur? Air biasa. Air biasa. Iya, yang penting sejuk gitu. Disemprotnya pagi atau sore atau pagi sore. oh, pagi sama sore? Ya. Kalau pagi sedikit, pagi sih biasanya cuma bawahnya lantai. Nanti sore itu setelah dipetik sore, nanti baru disiram, semprot sampai atas gitu. Supaya tempat sejuk, lembab. Berarti ini nanti setelah ini rata semua, ini ujungnya disobek plastiknya ya, disobek. biar jamurnya lebih tumbuh ke Iya, depan bisa gitu ya. tumbuh nanti. Oh, seperti itu. Nah, ini tempat budidaya bisa dibikin seperti ini ya, terus semuanya ini Pakai bambu. pakai bambu tiang yang ini
dibelah kanan kirinya buat letak tatakan seperti ini. Nah, seperti ini dulu semuanya. Itu biasanya juga ada yang pakai rak susun ya, ke Ya, atas. Nah, cuman lebih ringkas seperti ini. Nah, ini. Jadi ini lebih ringkas dan lebih rapi juga. Kita juga di saat nanti panen akan lebih mudah seperti itu. Usaha di Kumbung Mushroom Lestari ini sudah 2 tahun sedulur, dan ternyata jamur tiram ini masih luas untuk pemasarannya. Bahkan di Kumbung Mushroom Lestari sendiri sering kewalahan menangani permintaan konsumen. Wah, ternyata usaha jamur tiram menjanjikan sekali ya sedulur. Sudah berapa lama Mas Eh, usaha jamur tiram ini Mas? kurang lebih 2 tahun nih Mas. 2 tahun. Ya. Terus kendalanya apa Mas? Selama kurun waktu 2 tahun itu? Kendalanya mungkin kayak kalau saat ini ya, ini kan momen setelah Lebaran gitu. PT kayu itu kan belum pada aktif. Oh, Ya jadi itu kita kan bahan baku dari limbah PT kayu gitu. Jadi untuk saat ini stok itu menipis terbatas. ya. Jadi Tapi saat ini mungkin kendalanya hanya di apa ya, bahan baku ya. bahan baku. Kalau di pasar sendiri, pasarnya Kalau Di di marketnya? pasar ya sejauh ini alhamdulillah selalu kekurangan sih Mas. oh sama kekurangan Ya misal dibawain berapa habis habis terus minta besoknya lebih sedikit dikirimnya, yang lain kemana ini belum ada gitu. Oh. Katanya stok untuk tempat-tempat bakul-bakul gitu, jadi kurang. kurang. Oh, berarti malah marketnya masih luas Masih. ya. Kendalanya kadang di sumber bahan baku untuk pembuatan medianya ini ya. Medianya. Itu seperti itu. Nah, itu seluruh semuanya. Inilah salah satu usaha muda seluruh semuanya dari Cilapar, yaitu yang bergelut usaha di bidang jamur atau mushroom atau jamur tiram. Ini namanya Kumbung mushroom lestari di Desa Cilapar. Mungkin seluruh semua yang butuh jamur ya bisa datang langsung ke sini ya, ke Kumbung Mushroom Lestari, bisa menghubungi Mas Zainur, yaitu Mas Zainur di Desa Cilapar seluruh semuanya. Ini karena jamur ini juga sangat bermanfaat, mengandung ya gizinya banyak, proteinnya banyak, juga untuk kekebalan tubuh mungkin juga ada juga. Jadi pengganti protein untuk jamur sini itu protein dari protein nabati itu. Jadi ya kita ini di Cilapar ada berapa Mas ini kira-kira? Di Cilapar sendiri kurang lebih ada 7 petani. Itu bersinergis ya Mas ya? Ya, Ada. itu saling bantu lah. Nah, Ada. itu benar. Yang diutamakan memang seperti itu, saling bantu, bukan persaingan dalam Iya. tapi saling bantu. Nah, ini sedulur semuanya bisa ini ya, yang butuh jamur tadi bisa menghubungi Mas Zainur atau langsung ke sini. Karena budidaya jamur ini juga masih prospek. Karena ke depan kita mungkin sebagai pengganti protein hewani, salah satu juga protein nabati dari jamur. Itu di Kumbung Lestari sedulur semuanya. Inspirasinya dari mana Mas dulu Mas? Dulu awal mula coba jamur tiram gitu Mas. Dulu awalnya ibu sering beli di pasar, suka gitu. Terus kan cari tahu gimana sih cara budidayanya. Dulu belum tahu ya. Tahu-taunya kan ini cari di mana di kebun apa di mana bekas itu kayu mati. Ya, taunya kan gitu. Terus ternyata setelah dicari tahu ada di sebelah desa sebelah itu ada yang budidaya, jadi belajar ke sana, main ke sana, terus lama-lama minat jadi bikin gitu di rumah. Sehari bisa menghasilkan berapa kilo Mas ini? Sekitar 15-20 ya. 15-20 kilo Iya. sehari. Iya. Sekali petik gitu Sekali ya. petik. Tiap hari segitu. Tiap hari. Nah, ini kan ini satu media nih Mas. Ya. Satu media ini biasanya dia habis berapa lama? Ini sekitar 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulanan. 3 bulan dengan satu media ini tiap hari dipetik apa berapa hari sekali? Setelah kita petik sekarang misalkan Satu ini kurang lebih 10 hari. 10 hari sekali dipetik. Jadi itunya kan metiknya kan setiap hari, Iya. gantian. Sekarang yang sebelah sini
besok sebelah sini gitu gantian. Oh Jadi iya, berarti ini petiknya bisa setiap hari. jadi satu media ini misalkan dipetik sekarang, nanti kita metik lagi 10 hari 10 ya. harian. Satu media. Ya. Oh, berarti nanti selang-seling ya. Selang-seling gantian. Sangat inspiratif sekali ya sedulur. Semoga bisa menjadi inspirasi sedulur muda semuanya untuk berani berwirausaha. Berani itu bukan hanya tentang menanam, tapi juga tentang melatih kesabaran dan melihat pertumbuhan dari awal. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Dengan tangan kita yakin menciptakan makanan sehat dan bernilai tinggi. Berani bermimpi besar dan terus belajar, karena potensi bisnis jamur tiram sangat luas. Semangat petani muda Indonesia. Dan ini pun juga sangat inspiratif ya dulur semuanya, karena yang dibutuhkan sekarang kita butuh pemikiran yang inspiratif, maju ke depan bukan maju ke belakang. Motivasi, kasih semangat, motivasi, kiat-kiat lah intinya, biar seperti apa ya, mereka-mereka ini yang masih muda-muda ini terinspirasi dengan Mas Nur gitu. Karena kan mereka kadang pikiran sih ya masih muda kok masih butuh senang-senang dan segala macamnya gitu. Wirausaha malah ya. Gitu. Untuk khususnya para pemuda ya, lebih baik kita menunda kesenangan terlebih dahulu. Loh, benar, mantap ini. Menunda kesenangan supaya apa yang kita perjuangkan saat ini bisa kita petik di masa yang akan datang. Itulah sedulur semuanya, moto Mas Nur ini sebagai anak muda, tundalah kesenangan untuk sekarang, tapi untuk Senang-senang yang masa kita depan. tanami di masa depan. Anak muda udah seperti itu sedulur semuanya, biar kita ya tumbuh nanti wirausaha yang lain begitu. Sukses buat Mas Nur ya, mudah-mudahan Amin. usahanya lancar, bisa berkembang, Amin. bisa manfaat buat orang banyak, dan bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda sekarang. Amin. Gitu Mas Nur. Sukses buat Kumbung Mushroom Lestarinya. Amin. Ya. Wirya Tirta, Bismillah, Alhamdulillah, untuk Alhamdulillah. Wirya Tirta, Bismillah, Alhamdulillah, untuk Alhamdulillah.